Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tani, alhamdulillah ya di pagi hari yang cukup cerah hari ini. Bang Heri menemani kawan yang beberapa hari nggak bisa ngonten karena kesibukan ya. Ya alhamdulillah, ini kita sudah berada di kebun. Ini mengamati tanaman red kasdu 1 ya, yang hari ini juga sudah memasuki 2 bulan pasca tanam, dan alhamdulillah umbinya sudah kelihatan bagus ya. Nah, karena di sini 10 hari terakhir ini tidak ada hujan sama sekali, akhirnya lahan yang sudah kita persiapkan ini belum bisa kita tanami ubi jalar kembali ya. Ini masih menunggu adanya hujan, karena di sini hanya mengandalkan air hujan, apalagi kalau saat menanam ya. Tapi kalau sudah ditanam hidup, insya Allah tetap panen aman ya. Nah, ini masih sisa-sisa yang belum sempat kita tanami. Sampai bawah sana itu masih lahan kosong ya, lahan yang sudah siap tanam tapi belum kita tanami karena menunggu hujan ya. Tapi kayaknya hari ini ada mendung yang tebel banget ya. Tadi sudah sempat ada gerimis tapi hilang lagi ya. Nah, ini kondisi ini saya akan menjelaskan tentang ubi jalar yang ada di sini saja dulu ya. Mereview saja hari ini kita agendanya. Nah, ini seperti janjinya kemarin, ini untuk petak 7 lajur ini kita tanami ubi cilembu madu yang ini sekitar 10 harian ya. Tapi memang setelah penanaman tidak ada hujan sama sekali, kondisinya masih kayak gini ya. Ya memang sudah hidup ya, tapi pertumbuhannya memang lama ya karena keterbatasan dari suplai airnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting hidup ini sudah normal. Biasanya kalau tidak terlalu cepat seperti ini nanti umbinya biasanya akan lebih sedikit dari biasanya ya. Tapi umbinya bisa cepat besar. Ya, itulah keunggulan dari dengan berumbi agak sedikit ya dari varietas cilembu madu. Dan ini belum dipupuk untuk lahan milik Pak Kusno ya. Ini saya mereview, nanti sampai lahan saya juga akan saya review. Nah, ini menuju andalannya Bang Heri, yaitu red kasdu. Nah, ini sama-sama ditanam usianya bareng dengan cilembu tadi ya. Nah, ini untuk red kasdu. Ini lahan sama, bibit saja yang berbeda, yaitu bibit ubi cilembu sama red kasdu. Tapi untuk red kasdu memang lebih tahan ya untuk terhadap cuaca panas. Ini seperti ini hasilnya, sama ya. Ini tanpa perawatan air ya, maksudnya setelah tanam tanpa adanya hujan sama sekali, kondisinya lebih bagus ya. Ini kalau nggak salah sekitar berapa hari ya, belum ada 10 hari ya gitu. Nah, ini adalah varietas red kasdu 2 ya. Nah, ini sama bagian atas, ini juga red kasdu karena kita banyak sekali untuk menanam red kasdu ya. Hari demi hari itu permintaannya naik terus ya, alhamdulillah. Nah, oke kawan, untuk lanjutnya ini ya, ini untuk red kasdu saya yang sudah berusia sekitar 2 bulan 1 minggu ya. Kondisinya alhamdulillah bagus, sudah seperti ini 20 hari lagi siap kita panen. Nah, ini alhamdulillah yang saya harapkan datang ya, hujan ya. Ya pokoknya disyukuri banget kalau hujannya datang hari ini. Nah, oke kawan, kayaknya memang bener-bener akan hujan ya hari ini. Nah, ini sudah gerimis mulai turun ya. Istilah apa-apa, rodok gerimis-gerimisan ya. Nah, ini varietas saya yang lain. Ini cilembu yang usianya 2 minggu ya. Cilembu madu kita ini karena kemarin bekas saya tanami red kasdu, kemudian saya rolling, gantinya adalah ubi cilembu ya. Nah, karena kemarin banyak sekali untuk penanaman red kasdu di setiap lahan saya, akhirnya ya harus kita ganti ya. Nah, seperti ini ya. Ini 2 minggu sudah bagus ya, karena di awal saya juga sempat menyiram karena ada sedikit air di sawah, jadi saya ambilkan walaupun cuma segelas air mineral, tapi alhamdulillah kalau yang disiram akan lebih bagus kondisinya ya. Nah, ini kemarin yang sudah saya panen satu baris, ini adalah gemoy 1. Wah, isinya mantap banget ya.
Dan peta tengahnya ini juga siap panen. Ini usianya 2,5 bulan ya, untuk varietas Red Kasdu. Ini siap kita panen juga. Nah, ini Red Kasdu 1, kondisinya sudah siap panen. Nah, ditandai dengan pupusnya sudah tidak bertambah ya, maksudnya sudah berhenti pupusnya ya. Nah, tuh. Nah, ini juga Red Kasdu 2, kombinasi Red Kasdu 1 juga siap kita eksekusi panen. Kemudian ini varietas Gemoy 1 juga siap panen. Ini sudah menunjukkan kuning-kuning inilah. Contohnya ini kemarin sudah saya panen juga untuk varietas ini. Nah, sekaligus pengambilan bibit dan juga sampel untuk keperluan penelitian ya untuk ini. Ini bukan penyakit, kuningnya ini memang menandakan usia panen sudah tiba ya untuk varietas dari Gemoy 1 ya. Mungkin kalau si awal-awal nanam bingung kenapa kok daunnya menguning seperti ini ya. Ini jangan khawatir, ini bukan karena penyakit tapi penanda usia panen sudah waktunya ya untuk varietas Gemoy 1 yang isinya bener-bener gemoy. Bagian atas itu ada red sweet sama pelangi dan juga tetap red kasdu bagian atas ya. Lahan baru yang ada di atas sana juga sudah saya pupuk, tinggal nunggu air hujan ya. Alhamdulillah ini gerimisnya semakin lebat kawan ya. Semoga aja terus entah 1 jam atau 2 jam ini nanti akan menambah nutrisi untuk perkembangan pertumbuhan ubi jalar saya ya. Semoga aja hujan ya. Nah, itu harapanku ya ngono tok. Nah, ndak berharap ya ndak boleh ya. Harapan harus pasti ya. Nah, ini sebelum makin lebat tak jalan dulu. Nah, ini ada varietas andalan yaitu tetap Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2. Wah, umbinya sudah kelihatan pasti bagus ya. Karena retakannya di dalam tanah. Nah, seperti ini ya. Ini sudah menandakan otomatis tanpa kita lihat pun kalau kayak gini penampilan insya Allah selalu bagus. Oke. Nah, ini juga. Nah, ini sudah waktunya pemupukan yang kedua ya. Kalau masih di usia 2 bulanan, kalau kita menginginkan umbinya itu lebih cepat besar lagi, bisa kita lakukan pemupukan ya. Kalau kita menginginkan speknya itu ubi jalar ukuran besar, tapi untuk ukuran sedang, kalau di usia kurang dari 2 bulan, mungkin 50-an hari sampai 60 hari itu sudah menguning, sudah agak berhenti menjalar, itu kita biarkan saja. Tapi kalau speknya Anda pengen memperbesar kapasitas umbi kita, ya itu bisa kita pakai ganda hasil daun ya untuk pemupukan kedua kalau sudah di usia mendekati 2 bulan ya. Karena untuk fase pembesaran umbi dengan pupuk tabur itu bisa kita lakukan di usia 1,5 bulan sampai 50 hari. Itu biasanya seperti itu yang saya lakukan. Nah, moga dicontoh ya kalau Anda pengen menganalisa seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Sekilas saja buat kawan-kawan yang hari ini menyimak ya. Ini nanti besok kita review varietas ungu ya. Ungu di sini kelihatannya tetap kurang bagus ya. Kenapa? Nah, ini contohnya sebelum saya pamitan tak nyepil dulu sekilas saja ungu ya. Ungu, nah ini semua kena keriting ya. Sama ya semua ya. Nah, ini kita tanam berjejer atau gandeng dengan Red Kasdu. Tapi seperti ini ya. Kondisi Red Kasdu walaupun gandeng dengan yang namanya penyakit keriting itu tanpa ada yang ketularan 1 daun pun. Nah, itu salah satu keunggulan dari Red Kasdu. Di samping umbinya banyak melimpah, rasanya yang luar biasa manis, usia panen pendek. Ini keunggulannya seperti ini. Tidak terjangkit yang namanya penyakit keriting walaupun gandeng. Nah, ini untuk ungu ya, ubi ungu. Nah, ini yang Red Kasdu ya, gandeng tapi aman, tidak terjangkit sama sekali. Nah, itulah keunggulannya salah satunya dari varietas Red Kasdu ya. Lebih tahan terhadap penyakit juga ya. Nah, kalau ungu ini masih susah ya. Di sini makanya Bang Heri jarang sekali menanam ungu. Kadang cuma bereksperimen dengan hasil yang masih belum maksimal sesuai dengan harapan saya. Akhirnya ya agak malas juga ngembanginnya.
seperti itu. Weh, nah ini untuk si bidong usianya 1,5 bulan. Ini kemarin coba saya full pupuk ya, si bidong tenan luar biasa ya. Daunnya lebat tanpa adanya akar sama sekali ya. Mantap. Retakannya di bawah. Wah, ini sudah lebar-lebar. Ini menandakan umbinya akan bagus ya. Ini ada si bidong. Si bidong kualitas superan. Daunnya lebar ya, lebar mirip ubi Papua, mirip ini tapi beda ya. Tekstur sedikit ada persamaan. Nah, mantap. Nah, ini juga red kasdu juga sampai sana. Itu yang baru saya tanam, ada sedikit gading dong ya. Dan atas semua. Oke, terima kasih, tetap semangat. Hari ini review saja. Nah, itu kelihatan gunungnya hilang ya, tertutup kabut apa hujan itu ya. Biasanya ada tampakan gunung tinggi, tapi hari ini hilang ya. Oke, tetap semangat, memberikan inspirasi buat Anda, para petani Indonesia, khususnya petani ubi jalar, dan salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.